Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ilyas Cahya Nasir dengan NRP 2040231013. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan presentasi mengenai hasil remedi CBL pada semester 2. Pada semester kali ini, tema CBL yang diusung yaitu Dasar Otomasi Industri 2. Ada beberapa agenda yang akan saya bahas pada PPT kali ini. Yang pertama ada penjelasan proyek CBL, yang kedua adalah hasil proyek CBL, dan yang ketiga adalah korelasi CBL dengan mata kuliah. Masuk ke agenda pertama yaitu penjelasan proyek CBL. Pada CBL semester 2 tentang otomasi industri 2, ada 4 proyek yang wajib kami tuntaskan pada semester ini. Yang pertama, pembuatan dan analisa virtual spectrum analyzer. Yang kedua, pembuatan dan analisa rangkaian sinyal conditioning atau zero span. Yang ketiga, pembuatan dan analisa driver motor. Dan yang keempat, pembuatan dan analisa power safety symmetric adjustable. Saya akan menjelaskan deskripsi proyek dari masing-masing proyek tersebut. Yang pertama, tentang virtual spectrum analyzer. Virtual spectrum analyzer merupakan salah satu instrumen untuk mengamati sinyal dalam domain frekuensi. Tugas ini merupakan kelanjutan dan modifikasi dari tugas virtual instrumen di semester 1, di mana terdapat penambahan fitur pengamatan di domain frekuensi tersebut. Untuk mendapatkan sinyal pada domain frekuensi, diperlukan proses transformasi yang dapat diimplementasikan dalam sebuah program sederhana. Tujuan adanya proyek ini yang pertama yaitu memahami proses transformasi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Yang kedua, menganalisis sinyal dalam domain frekuensi. Yang ketiga, melakukan pemrograman untuk pemrosesan sinyal dan tampilan antarmuka yang user friendly. Yang keempat, memiliki tools untuk mengambil data, menguji, dan menganalisis tugas CPL yang lain. Jadi, virtual spectrum analyzer ini digunakan untuk menganalisis, mengamati, maupun menguji dan mengambil data dari proyek-proyek yang lainnya. Selanjutnya, ketentuan perangkat keras dan perangkat lunak dari virtual spectrum analyzer sendiri. Realisasi tugas ini diutamakan menggunakan modul Advantage USB 4716 milik DTO dengan mekanisme pinjaman yang berlaku. Selain itu, dapat menggunakan perangkat keras Arduino di lab masing-masing dengan mekanisme pinjaman yang berlaku. Perangkat lunak utama yang digunakan adalah MATLAB atau LabVIEW, di mana ITS sudah memiliki lisensinya. Nah, pada proyek analisa virtual spectrum analyzer yang saya gunakan, terutama kelompok saya, kami menggunakan perangkat keras Arduino Uno. Kemudian untuk perangkat lunaknya kami menggunakan software LabVIEW. Target luaran dari proyek spectrum analyzer sendiri yang pertama, aplikasi sederhana virtual instrumen seperti osiloskop, function generator, dan spectrum analyzer yang terintegrasi dengan modul I/O-nya otomatis, yang karena kami menggunakan Arduino Uno, jadi virtual instrumen yang kami gunakan terintegrasi dengan Arduino Uno. Selanjutnya, pengujian dan analisis domain waktu dan frekuensi dari sinyal-sinyal uji, sinyal audio dengan beberapa variasi dan sinyal lainnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan virtual instrumen untuk analisis tugas CPL lain. Dan yang keempat, source code program. Oke, kita next ke proyek selanjutnya yaitu rangkaian sinyal conditioning atau zero span. Dari zero span sendiri ada tiga sub proyek yang harus kami kerjakan, yaitu membuat rangkaian zero span V2V, kemudian V2I, dan juga yang terakhir I2V. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama dari rangkaian zero span V2V. Dari V2V sendiri, tugas kami yaitu untuk mengonversi tegangan 2-3 volt menjadi 0 sampai 5 volt dengan menentukan parameter-parameter yang dibutuhkan dari analisa rangkaian yang kami buat. Selanjutnya untuk V2I, kita ditugaskan untuk mengonversi tegangan 5 volt hingga 10 volt menjadi arus 4 hingga 20 mA
serta menentukan parameter-parameter dan analisis yang rangkaian kami gunakan. Dan terakhir, rangkaian I2V yaitu untuk mengonversi arus 4 sampai 20 mA menjadi tegangan 0 sampai 5 volt. Itu saja untuk ketentuan dari proyek Zero Span. Yang ketiga, pembuatan dan analisa driver motor. Untuk pembuatan dan analisa driver motor, kami ditugaskan untuk membuat bridge driver motor menggunakan MOSFET IRF 3205 dan IRF 5210 serta generator PWM menggunakan IC NE555. Selain itu, kami juga menggunakan IC 1N4 sekian seperti yang ada di modul dasar otomasi industri. Tugas dari driver motor sendiri yaitu kita menggunakan VCC sebesar 5 volt dan mengatur frekuensi sinyal menjadi 1 kHz. Kita diwajibkan untuk menganalisis penyebab perubahan kecepatan motor, frekuensi dan arah gerak motor, sehingga kita tahu mengapa arah gerak motor ini ke kanan ataupun ke kiri. Serta kita juga diwajibkan untuk menganalisis perubahan kecepatan motor dari yang paling kencang hingga berhenti. Nah, memasuki penjelasan proyek terakhir yaitu pembuatan dan analisa power supply simetris adjustable. Di sini kami ditugaskan untuk membuat rangkaian power supply dengan nilai tegangan positif 12 volt dan tegangan negatif min 12 volt dengan arus output 1 ampere. Kita diwajibkan untuk menganalisa bentuk tegangan output dan filter yang digunakan untuk menghaluskan sinyal DC output. Analisa perubahan tegangan pada sisi positif dan negatif juga menjadi poin penting yang wajib kami selesaikan. Referensi rangkaian yang kami gunakan ada pada PDF dasar otomasi industri 2 yang kami dapat sebagai bahan acuan kami. Baik, memasuki agenda kedua yaitu menjelaskan tentang hasil proyek JBL. Hasil proyek JBL yang akan saya jelaskan pertama yaitu tentang Virtual Spectrum Analyzer. Virtual Spectrum Analyzer merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengecek frekuensi sinyal dan memvisualisasikan frekuensi sinyal tersebut. Spectrum Analyzer juga memvisualisasikan amplitudo sinyal terhadap frekuensi pada rentang waktu tertentu. Input yang paling umum diukur oleh spektrum analyzer adalah sinyal listrik dari suatu alat listrik. Spektrum analyzer yang digunakan di sini hanya sebagai osiloskop dan pengambilan data dari bentuk sinyal yang dikeluarkan dari PWM motor driver yang digunakan. Software yang kami gunakan untuk membuat spektrum analyzer ini menggunakan LabVIEW 2020 karena atas beberapa pertimbangan dan asistensi saat kami bertanya kepada ASLab, saat itu tidak disarankan untuk menggunakan software MATLAB, maka yang digunakan pada pengerjaan proyek ini adalah menggunakan software LabVIEW. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar, di sebelah kiri merupakan blok diagram dan sebelah kanan adalah VI-nya atau virtual instrument yang merupakan output dari hasil rangkaian blok diagram. Blok diagram dalam LabVIEW merupakan logika program atau algoritma yang dibuat dalam sebuah virtual instrument. Pada LabVIEW ini, blok diagram tersebut dirangkai sesuai kebutuhan masing-masing dan setiap blok diagram memiliki fungsinya sendiri. Setelah merangkai blok diagram yang diinginkan, maka outputnya akan muncul pada virtual instrument di sebelah kanan. Alat penghubung rangkaian dengan spektrum analyzer ini menggunakan Arduino Uno, di mana menggunakan USB pada Arduino disambungkan pada laptop sebagai input, lalu menggunakan kabel jumper sebagai penghubung yang digunakan untuk mengecek bentuk frekuensi dari alat listrik yang digunakan.
karena kami menggunakan driver motor untuk mengecek, maka kabel jumper dihubungkan dengan output sinyal PWM yang akan kami lihat dari driver motor. Pada blok diagram di sebelah kiri ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan. Yang pertama, analog read chain digunakan untuk membaca data analog pada satu saluran perangkat yang terhubung. Yang kedua, ada serial digunakan sebagai perantara atau narah hubung dengan perangkat eksternal seperti sensor, microcontroller, dan lain-lain. Perangkat eksternal yang kami gunakan sekarang atau hardware-nya yaitu Arduino Uno. Yang ketiga ada close V, yaitu digunakan untuk menutup serial yang telah digunakan untuk penghentian pengambilan data. Yang keempat ada waveform graph, digunakan sebagai visualisasi dari bentuk frekuensi alat listrik yang digunakan. Pada lab view kelompok saya menggunakan dua waveform graph, yaitu sebagai osiloskop dan spektrum analyzer. Yang kelima ada indikator voltage, digunakan sebagai indikator untuk memperlihatkan voltage yang dikeluarkan dari alat elektronik yang kami pakai untuk mengecek keluaran frekuensi dari alat tersebut. Blok diagram ini disambungkan dengan analog read chain untuk menampilkan voltage dari alat elektronik yang dihubungkan dengan serial atau perangkat eksternal. Yang keenam ada spectral measurement, alat yang digunakan untuk pengukuran spektral untuk spektrum analyzer. Ini digunakan untuk mengukur dan menampilkan kekuatan sinyal sebagai fungsi dari frekuensi. Komponen ini dapat mengatur untuk mengeluarkan measurement yang diinginkan, yaitu RMS atau peak. Komponen ini dihubungkan dengan waveform graph untuk menampilkan frekuensi yang dikeluarkan. RMS atau peak sendiri itu jika dilihat dari gambarnya itu seperti bukitnya ya teman-teman, seperti puncaknya. Kemudian yang ketujuh ada kolektor, digunakan untuk mengakuisisi, menyimpan, atau menggabungkan data sinyal sebelum diberikan ke spectral measurement. Komponen ini dihubungkan dengan spectral measurement untuk persiapan data yang akan dikirim ke spectral measurement. Jadi sebelum data ini dikirimkan ke spectral measurement harus disimpan atau digabungkan menggunakan kolektor. Yang ke-8 ada while loop, digunakan untuk menjalankan komponen secara terus-menerus sehingga ada perintah untuk berhenti agar pembacaan data dapat dilakukan secara terus-menerus hingga data terkumpul. Seperti pada kolektor yang apabila ditaruh di dalam struktur while loop, maka dia akan mengirim data secara terus-menerus ke spectral measurement. Jadi untuk while loop sendiri itu merupakan perintah looping yang akan mengirim data secara terus-menerus hingga adanya perintah untuk berhenti. Selanjutnya indikator stop, digunakan sebagai indikator untuk on-off dari suatu komponen. Indikator ini digunakan pada struktur while loop sebagai perintah untuk berhenti melakukan loop. Indikator ini dihubungkan dengan switch. Nah, ketika indikator stop ini digunakan, maka data yang ditampilkan pada VI itu akan berhenti dan kami bisa mengukur frekuensi dari data yang ditampilkan. Nah, di sini ada gambar untuk virtual spektrum yang kami uji cobakan pada sinyal PWM driver motor. Di sebelah kanan merupakan bentuk dari sinyal atau frekuensi yang dikeluarkan dari motor driver. Pada gambar tersebut kita menggunakan osiloskop untuk menampilkan sinyal dari PWM-nya.
dari gambar ini kita bisa menganalisis banyak sekali noise yang dimana seharusnya di sini menggunakan deret Fourier untuk menguraikan sinyal frekuensi tersebut serta difilterisasi agar tidak terlalu banyak noise pada frekuensi sinyal yang dikeluarkan. Lanjut. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang rangkaian sinyal conditioning. Selanjutnya, rangkaian sinyal conditioning atau zero span. Rangkaian zero span adalah rangkaian yang memungkinkan untuk menghasilkan parameter yang Bentar ini di-cut. Selanjutnya, rangkaian sinyal conditioning atau zero span. Rangkaian zero span adalah rangkaian yang dapat memungkinkan untuk menghasilkan parameter yang sesuai untuk tegangan yang diinginkan. Rangkaian pengubah span dan zero dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian penjumlah dan pembalik atau inverting summer amplifier. Zero span adjustment adalah istilah yang menjelaskan di mana adjustment paling tidak dilakukan pada titik zero. Dalam hal ini adalah titik minimal range. Titik minimal range tidak selalu angkanya 0. Terserah kita menentukan berapa titik minimal range-nya sesuai yang kita inginkan. Dan pada titik span, pada rangkaian zero span yang dirancang, pengaturan tegangan output dapat diatur melalui resistor input atau RI yang ada pada rangkaian zero span dengan resistor feedback atau RF yang ditentukan. Dan ROS digunakan untuk mengatur tegangan penguat zero offset pada rangkaian tersebut. Pada proyek zero span sendiri kami menggunakan IC LM358. IC ini digunakan untuk pembuatan rangkaian zero span V2V, V2I, dan I2V. IC LM358 adalah sebuah IC yang termasuk dalam kategori op-amp atau operational amplifier yang berisi dua amplifier operasional independen dengan gain tinggi, daya rendah, dan op-amp saluran ganda. LM358 dapat beroperasi dengan tegangan rendah 3 volt hingga tegangan maksimalnya mencapai 32 volt dan arus hingga 20 mA per saluran. IC LM358 biasanya memiliki dua buah op-amp dalam satu chip sehingga bisa digunakan untuk dua fungsi atau dalam rangkaian dengan dual op-amp. Salah satu fungsi utama op-amp adalah untuk memperkuat sinyal listrik. LM358 dapat digunakan sebagai penguat sinyal untuk meningkatkan amplitudo sinyal yang LM358 dapat digunakan sebagai penguat sinyal untuk meningkatkan amplitudo sinyal yang kita inginkan. Jadi apabila kita ingin meningkatkan suatu amplitudo dalam sinyal, kita bisa menggunakan IC op-amp. IC LM358 dapat digunakan sebagai komparator untuk membandingkan dua sinyal input dan menghasilkan sinyal output berdasarkan perbandingan tersebut. LM358 dapat diaplikasikan pada sensor, pengendalian otomatis, dan juga alarm. Cara kerjanya yang pertama, differential input. Op-amp memiliki dua input, yaitu inverting atau minus dan non-inverting atau positif. Pada tegangan antara kedua input ini disebut dengan tegangan diferensial. Yang kedua yaitu penguatan. Op-amp memiliki kemampuan untuk memperkuat tegangan diferensial menjadi tegangan output yang lebih tinggi. Penguatan ini ditentukan oleh gain yang diberikan oleh konfigurasi rangkaian eksternal dan karakteristik intrinsik dari op-amp sendiri. Yang ketiga yaitu feedback loop. Biasanya op-amp digunakan dalam rangkaian yang memiliki feedback loop di mana sebagian dari output kembali ke input inverting atau non-inverting. Ada dua jenis dari bentuk feedback loop, positif dan negatif. Feedback negatif yaitu sinyal kembali ke input inverting, menyebabkan op-amp untuk mencoba meminimalkan perbedaan tegangan antara inputnya. Ini menghasilkan operasi yang stabil dan linear. Yang kedua ada feedback positif. Dalam feedback positif, sinyal kembali ke input non-inverting atau positif ini dapat menyebabkan op-amp berperilaku sebagai pemancar sinyal, peregangan sinyal, atau osilator tergantung pada konfigurasi rangkaian.
Yang keempat ada mode operasi. Op-amp dapat beroperasi dalam beberapa mode, termasuk mode linear dan mode jenuh. Dalam mode linear, op-amp berusaha menjaga perbedaan tegangan inputnya menjadi sekecil mungkin. Dalam mode jenuh, output op-amp mencapai tegangan supply positif atau negatif dan tidak lagi beroperasi secara linear. Dan yang kelima, parameter kinerja. Op-amp memiliki sejumlah parameter kinerja, termasuk gain, slow rate, bandwidth, tegangan offset, dan lain-lain yang menentukan kinerja dan batasan operasinya dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rangkaian zero span V2V. Pada proyek rangkaian zero span V2V kami menggunakan simulasi pada software multisim seperti yang bisa seperti yang kita lihat pada gambar. Pada rangkaian V2V sendiri, kami mengonversi tegangan DC sebesar 2-3 volt menjadi 0 hingga 5 volt. Menurut hasil simulasi yang kami lakukan, kami berhasil menghitungnya. Ini merupakan foto realisasi dari yang telah nah, ini adalah hasil realisasi yang telah kami lakukan rangkaian zero span V2V. Pada rangkaian zero span V2V ini kami menggunakan RI 2 kilo ohm, kemudian menggunakan ROS 12 kilo ohm, menggunakan RCOM 1,5 kilo ohm, dan juga menggunakan RF 10 kilo ohm. Pada RCOM yang kedua, kami menggunakan resistor 560 ohm. Hasil yang kami dapatkan dari tegangan 2 volt, kita tidak berhasil untuk menjadi benar-benar 0 volt, tetapi menjadi 0,85 volt. Kemudian untuk tegangan 3 volt, kita berhasil mencapai 5 volt, 06 sekian. Selanjutnya, rangkaian zero span V2I. Kami juga merangkai simulasi pada software multisim. Kami berhasil merangkai pada multisim. ROS yang kami gunakan yaitu 8,2 kilo ohm, kemudian R inputnya 1,5 kilo ohm, RCOM-nya 860 ohm, dan RF-nya 270 ohm. Kemudian untuk RCOM yang kedua kami menggunakan 500 ohm. Nah, perintah dari Despan V2I yaitu kami mengonversi tegangan 1 volt menjadi 4 mA, dan juga tegangan 10 volt menjadi 20 mA. Jadi dari rentang tegangan 0 hingga 10 volt, kami mengkonversinya menjadi miliampere, menjadi arus. Ini merupakan hasil pengukuran rangkaian kami. Output arusnya kami berhasil 0, untuk output arusnya kami berhasil 4 mA. Kemudian untuk maksimalnya untuk tegangan 10 volt kami berhasil 20 mA. Next ke rangkaian I2V.
pada rangkaian I2V kami menggunakan R input 100 ohm, kemudian ROS 3,3 kilo ohm, kemudian RF 330 ohm, RCOM pertama menggunakan 100 ohm dan RCOM kedua menggunakan 500 ohm. Ini merupakan dari simulasi ini kami ditugaskan untuk mengonversi arus 4 mA hingga 20 mA menjadi tegangan 0 volt hingga 5 volt. Selanjutnya yaitu rangkaian driver motor. Selanjutnya untuk rangkaian driver motor. Pada rangkaian driver motor kami menggunakan IC NE555 untuk sinyal PWM-nya dan juga kami menggunakan IC TC4427. Untuk bentuk rangkaiannya kami menggabungkan dari rangkaian yang udah ada di PDF pedoman yaitu dasar otomasi 2. Kami menggunakan MOSFET IRF 5210 dan juga IRF 3205. Pada rangkaian driver motor juga kami menggunakan potensio 10k ohm, toggle switch untuk merubah arah, dan juga motor DC dengan input 3 hingga 6 volt. Jadi motor DC yang kami gunakan itu bisa berputar ketika input minimalnya 3 volt dan batas maksimalnya yaitu 6 volt. Pada rangkaian driver motor ini kami akan menganalisis bagaimana cara kerja motor DC untuk bergerak, kemudian prinsip arah putaran motor, selanjutnya jenis-jenis motor. Kita juga mempelajari berbagai macam jenis motor dan alasan mengapa kita menggunakan motor DC sebagai proyek kami. Selain karena motor DC ini diperintahkan untuk proyek CBL semester ini, motor DC juga sering digunakan pada implementasi pembelajaran listrik magnet yang lain. Selanjutnya pada rangkaian driver motor ini kami merangkai MOSFET menjadi bentuk hub bridge yang beroperasi dalam dua arah, yaitu ke arah kanan maupun ke arah kiri dengan menggunakan kombinasi MOSFET IRF 3205 sebagai N channel dan juga IRF 5210 sebagai P channel. MOSFET IRF 3205 digunakan pada sisi bawah atau low side hub bridge karena memiliki resistansi rendah dan dapat menangani arus tinggi. Sedangkan MOSFET IRF 5210 atau P channel, IRF P channel digunakan pada sisi atas atau high side karena memiliki resistansi yang relatif rendah untuk MOSFET P channel dan dapat mengalirkan arus besar. Prinsip kerjanya yaitu ketika motor maju atau searah jarum jam, MOSFET IRF 5210 dan 3205 aktif, kemudian arus mengalir dari VCC melalui IRF 5210 motor, kemudian menuju ke IRF 3205 dan ground. Dan apabila motor bergerak ke arah CJWS atau counterclockwise, MOSFET IRF 5210 dan 3205 aktif, kemudian arus mengalir dari VCC melalui 5210 menuju ke motor, menuju ke IRF 3205 dan juga ke ground. Ketika motor berhenti, semua MOSFET tidak aktif atau kedua MOSFET tidak teraliri arus listrik.
dalam rangkaian driver motor kita juga menganalisis PWM atau pulse width modulation. Pulse width modulation adalah cara pengendalian daya listrik dengan mematikan arus listrik pada beberapa waktu tertentu dalam siklus frekuensi per satuan waktu. PWM terdiri dari dua komponen, yaitu duty cycle dan frekuensi. Duty cycle adalah jumlah persentase suatu sinyal listrik dalam keadaan on atau high dibandingkan dengan keadaan normal sinyal tersebut di luar sistem PWM. Sedangkan frekuensi adalah jumlah gelombang pandang yang dapat dilakukan oleh suatu sinyal dalam satu detik. Penjelasan tentang pulse width modulation dan juga frekuensi akan dijelaskan pada korelasi mata kuliah. Nah, next menuju ke proyek yang terakhir, yaitu rangkaian power supply simetris. Selanjutnya yaitu rangkaian power supply simetris adjustable. Pada rangkaian power supply ini kami mensimulasikan dengan software Proteus menggunakan rangkaian yang ada di buku pedoman dasar otomasi 2. Power supply sendiri adalah perangkat elektronika yang berfungsi menurunkan dan mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga peralatan elektronika. Pada dasarnya, power supply memiliki 4 bagian utama yang agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat komponen ini, yang pertama adalah transformator penurun tegangan, kemudian ada dioda rectifier, filter, dan juga voltage regulator. Ini merupakan rangkaian implementasi yang kami gunakan pada power supply simetris adjustable. Penugasan dasar otomasi industri 2 itu memberikan kami tugas untuk membuat power supply yang bisa di-adjust dengan nilai positif, tegangan positif 12 volt dan juga tegangan negatif min 12 volt. Kami dituntut untuk mencapai tegangan maksimal tersebut. Nah, di sini ada pengujian yang telah kami lakukan pada rangkaian kami. Untuk output positif minimalnya kami mencapai 0,11 dan untuk output maksimalnya kami mencapai 16,76.